Selamat pagi anak-anak ibu kelas 6. Semoga hari ini kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita masuk ke pembelajaran IPS tentang kondisi politik negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, ada 10 negara anggota ASEAN, yaitu yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Filipina, kemudian Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Ke-10 negara anggota ASEAN ini memiliki bentuk pemerintahan dan bentuk negara yang berbeda, di mana bentuk pemerintahan itu adalah sistem yang digunakan dalam mengatur negara, sedangkan bentuk negaranya adalah dasar untuk melaksanakan sistem pemerintahan. Bentuk negara ini terbagi atas dua. Yang pertama, negara kesatuan, dan yang kedua, negara serikat. Nah, yang pertama, negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki sistem politik demokrasi Pancasila. Kemudian bentuk negaranya Republik Presidensial, lagu kebangsaan Indonesia Raya, kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden, ibu kota Jakarta, hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang rupiah. Yang kedua, negara Malaysia memiliki sistem politik federasi, bentuk negara kerajaan yang dipertuan agung oleh raja atau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota Kuala Lumpur, hari kemerdekaan 31 Agustus 1957, bahasa yang digunakan bahasa Melayu, kemudian mata uang ringgit, lagu kebangsaan negaraku. Kemudian negara Filipina memiliki sistem politik demokrasi, bentuk negara Republik Presidensial, kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden, lagu kebangsaan negara Filipina Lupang Hinirang, ibu kota Manila, hari kemerdekaan 12 Juni 1898, menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uang negara Filipina adalah peso. Kemudian negara Singapura. Negara Singapura memiliki sistem politik demokrasi, bentuk negara republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri. Kemudian lagu kebangsaan Majulah Singapura, ibu kota Singapura, hari kemerdekaan 9 Agustus 1965. Bahasa yang digunakan negara Singapura adalah bahasa Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Mata uangnya dolar Singapura. Kemudian negara Thailand. Negara ini memiliki bentuk negara monarki konstitusional atau kerajaan, di mana lagu kebangsaannya adalah Phleng Chat Thai, kepala negara raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota Bangkok. Hari kemerdekaan negara ini adalah satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah. Bahasa yang digunakan bahasa Thai, mata uang baht. Kemudian yang berikutnya adalah negara Brunei Darussalam. Bentuk negara Brunei Darussalam adalah monarki absolut atau kesultanan. Kepala negara Sultan, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota Bandar Seri Begawan, lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan, hari kemerdekaan 1 Januari 1984, bahasa yang digunakan bahasa Melayu dan Inggris. Mata uang negara Brunei Darussalam adalah dolar Brunei. Kemudian yang berikutnya adalah negara Vietnam. Bentuk negara Vietnam adalah republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, lagu kebangsaan negara Vietnam Tien Quan Cha, ibu kota Hanoi, hari kemerdekaan 2 September 1945, menggunakan bahasa Vietnam,
Mata uang negara ini mata uang dong. Selanjutnya negara Myanmar. Bentuk negara republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden, ibu kota Naypyidaw. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948, bahasa yang digunakan Myanmar, mata uang kyat, lagu kebangsaan Kaba Makie. Kemudian selanjutnya negara Laos. Bentuk negara Laos adalah republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, ibu kota Vientiane. Hari kemerdekaan 19 Juli 1949, bahasa yang digunakan bahasa Lao, mata uang Kip, lagu kebangsaan negara Laos Pen Chat Lao. Kemudian yang terakhir adalah negara Kamboja. Bentuk negara Kamboja adalah monarki konstitusional atau kerajaan. Kepala negara itu sebagai raja, kepala pemerintahan perdana menteri, ibu kota Khmer. Hari kemerdekaan 9 November 1953, bahasa Khmer, mata uang negara Kamboja riel, dan lagu kebangsaan negara Kamboja adalah Nokoreach. Kondisi politik negara anggota ASEAN memiliki persamaan, yaitu yang pertama, persamaan pandangan tentang politik, di mana memantapkan anggota ASEAN untuk sepakat menjadikan negara anggota ASEAN sebagai negara yang bebas nuklir. Yang kedua, kerjasama regional untuk kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan yang terakhir, mewujudkan kawasan yang damai dan patuh pada peraturan PBB. Inilah persamaan kondisi politik negara anggota ASEAN. Kemudian, kondisi politik negara anggota ASEAN itu memiliki perbedaan. Perbedaan kondisi politik negara ASEAN itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, negara republik. Ini terdapat 6 negara, yaitu negara Indonesia memiliki presiden sebagai kepala negara, menganut sistem demokrasi Pancasila, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kemudian yang kedua, negara Myanmar. Presidennya sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang menganut sistem satu partai politik. Kemudian negara Filipina. Presiden sebagai kepala negara, terdapat parlemen yang dipilih secara terpisah dengan presiden. Kemudian negara Singapura, presiden sebagai kepala negara, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Kemudian negara Vietnam, presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer. Kemudian negara yang keenam adalah negara Laos. Presiden sebagai kepala negara, Perdana Menteri dipilih oleh presiden dan disetujui parlemen sebagai kepala pemerintahan, bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer. Perbedaan yang kedua adalah negara kerajaan, di mana ada 4 negara, yaitu yang pertama negara Brunei Darussalam. Raja sebagai kepala negara, sistem pemerintahan bercorak monarki absolut. Dan yang kedua, negara Thailand. Sistem pemerintahan yang dianut adalah monarki konstitusional. Yang ketiga adalah negara Kamboja. Sistem pemerintahan yang dianut adalah monarki konstitusional. Dan yang terakhir adalah negara Malaysia, sistem pemerintahan parlementer dengan sultan sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Inilah perbedaan dari kondisi politik negara ASEAN. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak ibu kelas 6, dan video ini bisa diulang-ulang kembali agar semakin paham dan semakin mengerti tentang
materi kita hari ini. Selamat bekerja, selamat belajar, jaga kesehatan di rumah. Selamat pagi.